Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Rabu, Pekan Biasa ke-34, 24 November 2021. Hari ini gereja memperingati Santo Andreas Dunglag, imam dan kawan-kawan martir. Bacaan dari Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Andrian Randy Randika dari Cirebon. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkah dalam untuk kita semua. Ada dua hal yang bisa kita dapatkan setelah kita mendengarkan bacaan Injil pada hari ini. Hal yang pertama adalah soal penderitaan. Dan hal yang kedua adalah tentang janji Allah untuk selalu menyelamatkan kita. Sebagai umat Katolik, sepertinya penderitaan adalah hal yang tidak bisa kita lewati. Setiap dari kita pasti pernah merasakan penderitaan, baik karena kesalahan diri sendiri ataupun kita yang rela menderita bagi orang lain. Yesus mengajarkan banyak hal kepada kita tentang penderitaan, bahkan sebelum ia harus dipermalukan dan wafat demi kita. Setelah wafat, saya tidak mengerti dan tidak tahu bagaimana perasaan dan rasa ketakutan yang dialami oleh murid Yesus setelah melihat bahwa Yesus telah mati. Yang mungkin saja terjadi adalah rasa kekhawatiran, rasa tidak percaya, atau mungkin mereka juga sudah tidak lagi percaya akan janji-janji Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita kembali diingatkan bahwa kita akan kembali menderita. Kita akan kembali diberi salib pada pundak kita masing-masing. Oleh karena Yesus, kita juga akan menderita seperti Yesus. Tetapi di lain sisi, kita juga harus melihat betapa Yesus ingin menyelamatkan kita, umat manusia. Lewat janjinya, lewat kasihnya, kita pun diselamatkan. Maka ada kalimat lain yang berbunyi, oleh karena Yesus kita juga akan selamat dan bangkit sepertinya.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, begitu banyak tantangan saat kita berusaha untuk menyebarkan kasih, baik tantangan dalam diri sendiri maupun tantangan dari luar. Belum lagi kita harus disudutkan dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan pribadi, sehingga kasih yang kita berikan justru malah menjadi ancaman bagi diri kita. Namun kita tidak perlu khawatir, hal ini sudah dibaca oleh Yesus dan juga sudah dialami oleh Yesus sendiri. Yang harus kita lakukan adalah percaya akan janji Yesus dan setia untuk mengusahakan kasih. Karena segala kebaikan pasti akan berbuah kebaikan. Dan Yesus akan senantiasa untuk menjaga kita sehingga buah-buah kebaikan akan dapat dirasakan oleh semua orang. Pada Injil hari ini juga dituliskan bahwa karena namaku kalian akan dibenci semua orang, tetapi tidak selai pun rambut kepalamu akan hilang. Mari saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita senantiasa hidup untuk memberikan kasih bagi orang lain, karena kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Terima kasih, berkah dalam untuk kita semua.